Yesus Kristus Tuhan. Nama Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya Pendeta Peter Anggatna Pitupulu menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya juga menyapa seluruh rohaniwan, para pendeta dan juga jemaat gereja penyebaran Injil dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Dan selamat beribadah pada saat hari ini dan Tuhan memberkati Bapak Ibu. Seluruh jemaat GP Petra, saya ucapkan saat ini selamat beribadah, baik yang ada di ruangan ini, baik juga yang ada di rumah. Dimanapun saudara beribadah pada saat ini, Tuhan hadir di sana dan Tuhan akan menolong dan memberkati saudara. Kita bersyukur pada kesempatan ini, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita yang terbaik untuk dapat bersyukur. Saat ini saya akan sampaikan tema firman Tuhan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Boleh kita baca sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu sekalian, 3 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi saudaraku, 3 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 saya akan ajak kita membaca. Bapak Ibu yang di rumah juga silakan bisa membuka Alkitab masing-masing. Dan saat ini kita akan baca ayat-ayat ini. Ketika kita membaca ayat ini, kita percayai bahwa ayat dan janji Tuhan ini juga kalau kepada Joshua terjadi, ini ditulis supaya Tuhan pun mengerjakan yang sama kepada kita. Kita percaya itu. Itu sebabnya ketika saudara membaca nanti, saudara bisa mengaminkan, saudara dapat saudaraku meyakini bahwa janji ini terjadi juga kepada saudara. Ayat 1 sampai ayat 9 kita baca bersama-sama, 3 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terakhir ayat 9:3. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, haleluya. Nasihat Tuhan kepada Joshua di dalam ayat 6 sampai ayat 9, Tuhan katakan kepada dia, saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali, saudaraku. Dan ditambah lagi ada kalimat jangan kecut hati. Ditambah lagi dengan kalimat jangan tawar hati. Jadi semua ini saudaraku adalah hati, hati, hati. Saudara,
mengapa saudaraku kalau kita lihat di sini sampai 5 kali ada kata hati. Mengapa begitu rupa nasihat Tuhan kepada Joshua? Saudara, Tuhan sengaja menguatkan Joshua karena Musa telah mati. Siapakah Musa? Musa adalah sosok yang menjadi andalan Joshua dan andalan daripada bangsa Israel dalam menghadapi segala situasi selama ini. Artinya semua urusan beres dan ada perasaan aman dan nyaman jika ada Musa. Kalau ada Musa, urusan semuanya bereslah. Tetapi saudaraku, saudara lihat di sini, ternyata Musa sudah mati. Dan tidak ada lagi saudaraku dukungan. Tidak ada lagi saudara kesempatan sesuatu yang bisa membuat nyaman. Kekasih Tuhan, pada saat-saat ini, kalaulah saudara kesempatan Tuhan melihat ada sosok yang bisa menjadi andalan kita selama ini. Coba cek Bapak Ibu sekalian. Ketika COVID-19 terjadi, adakah andalan-andalan kita itu mirip dengan Musa? Mati. Perusahaan kita mati. Gaji kita mandek saudaraku. Dan tidak ada lagi penghasilan apa. Pelayanan kita mungkin saudara kesempatan terganggu saudaraku. Penggembalaan daripada hamba-hamba Tuhan saudara kesempatan terjadi saudaraku, situasi yang sangat sulit sekali yang selama ini nyaman saudara kesempatan kita pikir. Gaji tetap jalan saudara, ya perusahaan tetap run dengan baik saudara kesempatan Tuhan. Tiba-tiba mati saudara kesempatan, itu bisa membuat hati galau saudaraku. Di tengah kegalauan seperti itulah saudara kesempatan Tuhan, Musa dikuatkan supaya dia bisa meneguhkan hatinya. Dan bisa dia saudara kesempatan menguatkan hatinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 5 kali saudara kesempatan Tuhan. Karena memang saudara kesempatan sudah terjadi perubahan. Tidak bisa lagi saudara kesempatan seperti yang selama ini nyaman yang dia rasakan itu saudaraku terjadi untuk saat ini ke depan. Sudah terjadi perubahan saudaraku. Saudara, berikutnya, kenapa harus dikuatkan saudara kasih Tuhan dan diteguhkan hati daripada Joshua? Joshua menghadapi tantangan baru, mirip dengan new normal life. Apa itu saudaraku? Kalau dari dulu Joshua itu terbiasa dipimpin, sekarang dia harus memimpin. Dulu semua tanggung jawab kepada bos. Sekarang harus dia bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau Musa pernah mau dilontari batu, sekarang giliran dia saudaraku. Kalau dia memimpin, batu pun bisa saudaraku terlontar kepada dia dari bangsa Israel saudaraku. Saudara, yang kedua saudara kasih Tuhan. Karakteristik bangsa Israel yang dia pimpin itu keras kepala. Musa sendiri pun gagal memimpin ke tanah Kanaan. Saudara, kalau saudara membayang-bayangkan begini, mungkin ada bayangan saudara, iya ya mirip juga ini. Di kantor juga banyak juga yang keras kepala ini, staf-staf saya nih, karyawan saya ini. Gimana saya bisa memimpin? Aku ini lagi dipercayakan oleh bos nih kepada suatu pekerjaan yang baru nih, memimpin satu cabang yang baru. Aku saja sulit untuk memimpin itu. Atau pelayanan ada penggembalaan saudaraku, dipercayakan saudaraku yang baru dan lain sebagainya. Mungkin saudara kasih Tuhan bisa galau seperti saudara kasih Tuhan Joshua ini. Saudara lihat, yang ketiga. Membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang di depan. Karena kalau mereka mau masuk tanah Kanaan, sungai itu harus diseberangi. Sementara bangsa Israel itu belum pernah berlatih berenang. Selama ini mereka terbiasa jalan kaki di padang gurun. Jadi ini satu kebiasaan baru saudaraku. Biasa bermain di tanah, daratan saudaraku. Sekarang bermain saudaraku di air saudara kasih Tuhan. Saudara,
Ini butuh kekuatan hati bagaimana bisa menyeberang itu. Kemudian yang keempat, penduduk tanah Kanaan yang akan dihadapi, mereka itu banyak keturunan raksasa-raksasa. Kalaulah ada 10 pengintai yang dulu mengintai saudaraku, orang-orang Kanaan itu, laporan mereka saudaraku kepada Musa berkata bahwa mereka itu raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang. Bayangkan belalang melawan raksasa. Begitulah yang sebentar. Mau bagaimana saudara sama Tuhan? Dan di dalam situasi seperti inilah Joshua masuk kepada situasi yang sangat sulit sekali. Lihat gambar ini saudaraku. Joshua tatkala mau maju ke depan, melihat ke belakang, Musa tolong dong. Musa udah mati. Tapi kalau dia maju ke depan, ini sungai, ini bangsa saudaraku yang raksasa saudaraku. Jadi mau mundur kena, maju juga kena saudara sama Tuhan. Adakah situasi saudara yang mirip seperti ini sekarang ini? Mau mundur gak bisa lagi, mau maju juga gak bisa saudara sama Tuhan. Karena sudah sedang dipercayakan sesuatu kepada saudara yang tidak bisa mundur lagi. Mungkin saudara sama Tuhan akan berkata, iya ya, aku gak bisa mundur lagi nih. Habis udah diberkati pernikahan oleh pendeta. Gak mungkin lagi saya bercerai. Tapi kalau mau maju, waduh, pasangan saya ini gak tahu. Taunya itu mulai pagi sampai yaitu sore. Yaitu dia taunya tidur aja nih. Gak tahu kerja dan lain sebagainya. Mau maju, mau mundur, serba salah saudara sama Tuhan. Sebut apa saja saudara sama Tuhan. Dengar Bapak Ibu sekalian, solusi dari Tuhan dalam situasi mundur kena, maju kena saudara sama Tuhan. Dan gak bisa lagi saudaraku, kita saudara sama Tuhan untuk bisa nyaman. Solusinya adalah bereskanlah hati. Bereskanlah hati. Yang nomor 1, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maka sampai 3 kali dikatakan. Jangan kecut hati dan jangan tawar hati. Itu 2 kali saudara sama Tuhan. 5 kali ini saudara sama Tuhan disampaikan kepada dia. Mengapa saudaraku? Beres dulu hati. Semua kemenangan, semua keberhasilan dimulai dari menang dulu di hati. Baru menang di luar saudara sama Tuhan. Menang dulu di sini saudaraku. Baru yang lain itu beres saudara sama Tuhan. Pastikan menang di sini dulu. Kalau di sini sudah menang, yang lain itu saudaraku sangat mudah sekali. Tapi kalau di sini belum beres saudaraku, walaupun kecil tanggung jawab, terasa saudaraku segunung saudaraku. Tapi kalau di sini saudaraku udah beres dan berkata, ya saya bisa. Saya bersedia, aku mau berdamai. Dengan hatiku, dengan perasaanku, dengan semuanya. Saya berdamai, saya ambil tanggung jawab itu. Saya siap. Maka segunung pun serasa kecil. Menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan berat, versus menghadapi kondisi hati. Bagi Tuhan, menghadapi berbagai tantangan di depan bukanlah masalah yang berat. Yang sangat berat bagi Tuhan adalah menghadapi dan membereskan hati kita. Membereskan hati Joshua. Itu yang berat. Karena apa saudaraku? Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat sopan. Kalau saudara lihat saudaraku di dalam kitab Wahyu, Tuhan itu mengetok. Adakah orang membuka gitu saudaraku, pintu. Kalau dibuka dia masuk. Demikian juga hati kita, Tuhan itu hanya mengetok saja. Diketok hati kita. Dia gak mendobrak hati kita dan berkata begini, bereskan hati, bereskan hati. Dia gak begitu saudaraku. Karena area hati itu adalah area kita saudaraku. Dan kepada area kita itu, Tuhan itu saudara sama Tuhan sangat sopan saudaraku. Dia ketok.
Sebenarnya kamu bisa. Asal kamu bersedia berkata ya, gitu saudaraku. Diketok dengan pelan-pelan oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara, yang kedua, yang sulit bagi Tuhan bukan mewujudkan impian cita-cita kita. Melainkan membereskan hidup kita terlebih dahulu, membereskan hati kita. Itu, cita-cita kan terjadi saudaraku. Impian akan terjadi. Yang penting di sini beres dulu saudaraku. Kemudian yang ketiga, peningkatan taraf hidup. Untuk mencapai saudaraku pendapatan yang lebih tinggi. Usaha kita untuk lebih maju, pekerjaan kita saudaraku untuk ada prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Pelayanan-pelayanan kita untuk maju berlipat ganda dan lain sebagainya. Pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita saudaraku untuk meningkat dan lain sebagainya. Dan biaya pendidikan termasuk seperti kita, ini contoh saudaraku, yaitu gedung daripada Sekolah Kristen Petra menyelesaikan sampai ke lantai 4. Itu bagi kita saudaraku, oh dari mana, bagaimana nih caranya nih. Bagi Tuhan itu saudaraku gak sulit semuanya. Yang sulit bagi Tuhan adalah hati. Dan yang keempat ini, yang perlu beres di masa COVID-19 ini adalah hati. Yang Tuhan urus dulu adalah hatinya Joshua. Bukan uang atau modal atau money saudaraku. Oh kalau saya mau mulai usaha baru setelah new normal ini dari mana ya? Modal saya. Modal akan datang. Kalau hati sudah beres saudaraku. Bukan mesin, bukan fasilitas, mesin saudaraku, bukan. Bukan karyawan dari mana karyawan yang bagus dan sebagainya nanti saya rekrut. Staf saya bagaimana supaya loyal kepada saya dan sebagainya. Nanti yang baru-baru ini bagaimana supaya pekerja-pekerja di gereja saya adalah orang-orang yang qualified dan lain sebagainya. Semuanya masalah masalah orang saudaraku. Ya, SDM akan datang. Yang penting beres dulu hati saudaraku. Kemudian bagaimana metodenya? Bukan masalah metode dan strategi. Hikmat akan turun. Kalau hati sudah beres saudaraku. Emang ada apa dengan hati? Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23 kita baca bersama-sama 3 ayat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kehidupan. Jadi kehidupan terpancar terjadi kita mengalami kehidupan dan kemenangan-kemenangan bersumber dari hati. Faktor hati menentukan. Hidup atau mati ditentukan oleh hati. Tadi kehidupan. Berarti kematian juga tergantung faktor hati. Sukses atau gagal ditentukan hati. Menang atau kalah ditentukan hati. Sembuh dari penyakit atau semakin saudaraku penyakit bertambah-tambah, faktor hati. Rukun dengan istri, suami, anggota keluarga, atau makin heboh saudaraku di komunitas kita, itu faktor hati. Utuh atau cerai saudara kasih Tuhan, itu ditentukan faktor hati. Beratnya saudaraku, tanggungan, beratnya tanggung jawab ini, atau kita merasakan itu ringan, itu tergantung faktor hati. Berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan saudaraku, dalam dampak COVID-19 ini apa yang terjadi? Kalau terjadi banyak hal saudara kesempatan, tiba-tiba saudara kesempatan Tuhan, pekerjaan kita sudah gak ada lagi. Atau saudaraku, usaha kita langsung saudara kesempatan merosot saudaraku. Kekasih Tuhan, yang utama yang kita harus saudaraku pelihara, teguhkan dan kuatkan hati kita. Hati dulu dikuatkan. Kalau hati kuat, nanti usaha kita itu bisa bangkit lagi saudaraku. Teman-teman yang akan mendukung akan datang lagi saudara kesempatan. Kuat dulu di sini. Apakah pernah kita tiba-tiba ditipu orang saudaraku? Dan orang yang menipu itu langsung pergi kita kemana saudara kesempatan Tuhan?
Dengar kekasih Tuhan. Kalau sudah terjadi seperti itu, mau apa lagi? Mau benturin kepala, akhirnya kita jadi sakit. Kenapa nggak berdamai aja di hati dan berkata, ya udah, aku selesaikan ini dan ini tanggung jawab saya. Kuatkan dan teguhkan hati supaya nanti berkat Tuhan datang, saudaraku. Apakah saudaraku pernah tiba-tiba ada sakit, ada kedukaan, waduh, uang lagi nih. Bolehkah kita berdamai, saudaraku, dengan hati kita dan berkata, ya udah, kalau sakit ya nggak apa-apa. Kita bawa, mau berobat kemana kita bawa, dan saya bertanggung jawab. Kuatkan dan teguhkan hati supaya Tuhan buka berkat saudara sama Tuhan. Kemudian saudaraku, untuk kuliah, sekolah, anak-anak kita di tempat yang baru. Ketika sudah kasih Tuhan kita, hari-hari ini melihat anak kita di wisuda, di TK, di SD. Seperti hari Sabtu kemarin saudaraku, TK Kristen Petra dan juga SD Kristen Petra telah mewisuda murid-murid. Tepuk tangan dulu saudaraku. Ini sesuatu yang membahagiakan saudaraku. Tapi tatkala anak kita berkata, aku mau sekolah di tempat ini Pak, di tempat ini Pak. Saudara, bagaimana perasaan saudaraku? Karena saudara tahu, oh uang sekolahnya tinggi sekali di situ. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hati saudara. Kalau anak saudara berkata, Papa, Mama, aku dari SD, dari TK ini sudah lulus nih. Aku mau melanjut. Mau kemana kamu melanjut? Langsung anak saudara berkata, lanjut di sekolah yang sama. Yaitu SD Kristen Petra mah. Jangan saudara langsung berkata, aduh biaya ya. Pertama kuatkan dulu hati saudara. Kuatkan dan teguhkan dulu. Itu Tuhan akan buka jalan nanti dengan caranya saudara. Perubahan pekerjaan, perubahan pelayanan. Bahkan pasangan dan keluarga yang tidak ideal yang saudara-saudaraku lihat saudara kasih Tuhan. Semua saudara kasih Tuhan yang ada itu bisa membuat hati kita galau. Setelah satu pasang menikah 10 tahun, tiba-tiba langsung dia sadar. Setelah 10 tahun, sudah ada anak barangkali 2 atau 3 saudaraku. Langsung dia katakan, kayaknya saya salah pilih nih. Tapi sudah 3 anak saudaraku. Saudara mau mundur salah, bercerai, mau maju saudaraku sulit. Kalau ada pasangan kita yang seperti itu saudara kasih Tuhan, mau apa lagi? Ada yang berkata kira-kira begini, dia kan lulusan sekolah yang bagus. Kenapa dia itu gak sayang sama saya? Dia kan sebenarnya tahu prinsip-prinsip. Kalau ngajarin orang aja pintar. Kalau ngajarin anak-anak dan istri gak seperti yang di luar itu dia terapkan di rumah. Kalau ada pasangan kita yang seperti itu Bapak Ibu, bolehkah saudaraku kita sadar bahwa memang pasangan kita ada kekurangan. Kalau dia ada kekurangan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk melengkapi kekurangan dia saudaraku. Aminnya kurang ini saudaraku. Karena kita lebih cenderung saudaraku nuntut untuk berkata, harusnya dia bisa lebih daripada ini. Harusnya dia bisa lebih dari ini. Saudara, kalau pasangan kita emosi banyak saudara kesempatan, udahlah. Kalau begitu bawaannya, satu waktu itu akan dijamah Tuhan. Tapi kita jagalah hati. Teguhkan dan kuatkanlah karena perjalananmu. Mungkin saudaraku menikah sampai 50 tahun bersama dengan dia. Maka ada satu judul buku dikatakan saudaraku, menikah itu adalah bunuh diri. Saya enggak menakut-nakuti saudaraku yang mau menikah saudaraku ya. Menikah itu bagus saudara kasih mata. Menikahlah itu menggenapi rencana Tuhan saudaraku. Tapi kalau kita enggak bisa menguatkan hati, itu memang betul saudara. Banyak kesulitan yang terjadi. Maka hari ini kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Model apapun pasangan kita, udahlah, bersyukurlah. Karena itu saudaraku, saudaraku, edisi yang terbatas seperti itu nggak ada lagi saudaraku. Bersyukur aja. Jangan nuntut seperti yang lain. Enggak. Katakanlah, Tuhan, aku pun bukan orang yang sempurna. Kuatkan hatiku. Aku akan mendampingi dia. Dan menjadi pendamping bagi dia selama-lamanya.
Saudara, Tuhan memberi strategi. Tuhan memberi ide kepada Joshua setelah faktor hati sudah kuat dan teguh. Contoh, Musa ketika ada laut merah, dia langsung saudaraku angkat tongkat dan terbelah dua, kering. Tapi untuk Joshua menghadapi sungai, sama-sama air saudaraku, sungai Yordan, dia nggak bisa menggunakan ini. Dia perlu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada dia. Caranya begini loh. Utuslah imam-imam membawa tabut Allah di depan berjalan. Setelah nanti jalan, mereka jejakkan kaki mereka di sungai itu akan kering. Berbeda saudaraku. Dari mana hikmat itu datang? Hikmat itu datang, suara Tuhan itu datang setelah hati saudaraku sudah kuat. Baru bisa peka dengar suara Tuhan saudaraku. Oh, Jericho. Kota ini sangat besar sekali, temboknya tebal dan sangat kuat. Tidak pernah ada orang yang berhasil menghancurkan ini. Bisa saja. Tetapi Tuhan berkata kepada saudaraku Joshua, caranya sederhana. Kelilingi 1 kali. Hari ke-6 nanti 7 kali. Dari mana ide itu? Ide itu datang ketika hati sudah kuat. Sudah beres. Kalau dia banding-bandingin, kuat sekali ya. Negeri ini gak bisa, gak mampu. Oh, sudah kasih sama Tuhan. Jadilah betul-betul memang gak kuat dan gak mampu. Tetapi Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyertai Joshua, dia dapat berfirman suara sama Tuhan ketika hati kita sudah siap saudaraku. Dan Tuhan memberikan ide kepada kita. Bapak Ibu, apa yang saudara sedang hadapi pada saat ini? Tembok-tembok apa? Sungai Yordan model apa yang saudara hadapi pada saat ini? Yang harus saudara selesaikan. Kalau kita menguatkan hati hari ini dan berkata, Tuhan, aku siap untuk menghadapi itu. Hikmat akan turun kepada kita. Cara-cara yang mudah, saudaraku, Tuhan buka kepada kita suaka sama Tuhan. Saudara lihat, Tuhan beri janji kepada hati yang beres. Hati yang sudah teguh dan kuat itu. Apa janji Tuhan? Janji ini kepada saudara, terima juga saudara sama Tuhan. Ayat 3 kita bersama-sama baca. 3, ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Katakan amin saudaraku. Apa yang saudara injak? Daerah mana yang saudara rindukan? Tuhan pun akan memperluas usahamu saudara sama Tuhan. Ayat 4 kita baca 3, ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu apa saudaraku? Akan menjadi daerahmu. Tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Apakah saudara rindu Tuhan memperluas daerah bisnismu, daerah usahamu, daerah pelayanan kita, daerah penggembalaan kita, daerah pekerjaan kita saudara sama Tuhan. Tuhan bisa memperluas begitu rupa. Dan Tuhan akan berikan kita hikmat kalau hati kita sudah kuat saudara sama Tuhan dan teguh. Kemudian ayat 5 ini luar biasa. Kita baca bersama 3 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan apa saudaraku? Menghadapi engkau. Kapan saudara? Seumur hidupmu. Beri tepuk tangan saudaraku. Artinya saudara tidak pernah kalah. Tetap berkemenangan. Usahamu tetap jalan dengan baik saudaraku. Pekerjaanmu tetap jalan. Penggembalaanmu tetap jalan saudara. Bahkan saudaraku pelayanan di berbagai tempat pun terobosan-terobosan akan terjadi. Karena tidak akan ada yang dapat menahan saudara sama Tuhan. Kegerakan yang Tuhan kerjakan itu saudaraku. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi pelayanan kita, menghadapi bisnis kita, menghadapi saudaraku pekerjaan kita, menghadapi kita saudara sama Tuhan seumur hidup kita. Saya melihat itu dalam diri Joshua, gak pernah kalah. Saudara, ayat 9 kita baca bersama-sama 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab apa saudara?
Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan kita bisa rasakan menyertai kita ketika hati kita itu sudah beres. Dan kita bisa dengar dia berbicara kepada kita. Kita bisa dengar dia memberikan ide-ide yang baru kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Caranya bagaimana saudaraku? Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Enggak ada saudaraku cara lain saudara kasih Tuhan yang lebih efektif. Maka iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudaraku? Firman Tuhan. Bapak Ibu, saya kuatkan seluruh jemaat. Bapak Ibu, silakan mendengar berita di TV. Di televisi atau di YouTube atau di mana, dengar aja berita apapun. Tapi saya mau kuatkan saudaraku, lebih dari apapun kata berita-berita, bacalah firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kepada saudara, seumur hidupmu tidak akan ada yang akan mengalahkan engkau. Percayai itu lebih daripada apa kata berita. Baca firman, renungkan firman dan yakini firman lebih daripada apa kata situasi yang di luar. Hanya dengan merenungkan seperti itu firman Tuhan. Dan kita memperkatakan itu saudaraku, hati kita kuat. Hati kita teguh. Dan kita bisa saudaraku melihat saudara kasih Tuhan. Tangan-tangan Tuhan saudaraku yang penuh kuasa itu menuntun kita dengan caranya saudaraku. Untuk itu sekali lagi, bergaul dengan firman dengan baik tiap hari. Saya katakan kepada hamba Tuhan Rapi saudaraku. Saya kalau baca Alkitab kan kita rata-rata 3 pasal satu hari. Kalau saya baca 4 pasal saya itu udah di atas rata-rata saudaraku. Tapi saya katakan enggak. Saya baca lebih dari itu. Karena tatkala saya baca firman lebih banyak lagi saudaraku. Itu saya saudaraku mendapat sesuatu saudaraku yang kuat. Saya katakan kadang saya baca 31 pasal. Kadang 32 pasal saya baca satu hari. Itu membuat saya suara kesempatan kuat, suara kesempatan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, lebih banyak baca firman daripada mendengarkan yang negatif. Itu yang menguatkan dan menolong kita. Yang membuat kita saudaraku mengalami kemenangan demi kemenangan saudaraku. Saudara, berbagai kemenangan Joshua dan bangsa Israel. Tolong tim Praise and Worship bersama dengan saya. 1. Karena dia sudah menguatkan hati. Karena dia meneguhkan hati dia. Dan bersedia menerima tanggung jawab itu. Dia mau katakan tanggung jawab di tangan saya sekarang ini. Saya bersedia menerimanya. Saya tidak mau menjadi orang cengeng. Galau. Dan seolah-olah harus mengandalkan ini dan itu. Kalau segala sesuatunya tidak ada. Sayalah di sini bersama dengan Tuhan. Saya akan selesaikan segala sesuatunya. Maka hikmat turun kepada dia sehingga dia bersama bangsa Israel dapat melalui sungai Yordan dengan kering. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Bukan hanya itu. Ketika mereka menghadapi orang-orang Kanaan itu walaupun raksasa-raksasa dengar saudaraku. Tapi bisa 31 raja diselesaikan dan dikalahkan dalam Yosua 12 ayat 24. Semuanya ditaklukkan. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib saudaraku. Dan daerah yang direbut, daerah saudaraku yang direbut saudaraku di tanah Kanaan itu sangat luas. Saking luasnya saudara bisa lihat dalam Yosua 13 sampai pasal 22. Klik saudaraku, lihat ini saudaraku, begitu luasnya saudaraku. Klik, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Isi hati kita dengan merenungkan firman Tuhan. Berkatakanlah firman itu saudaraku. Amen. Dan terimalah ide hari ini, strategi, hikmat Tuhan, dan penggenapan janji Tuhan menjadi milik kita bersama. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama saat ini. Haleluya.